Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, jangan gampang panik. Orang beriman adalah pribadi yang sudah Nabi semati dengan sebuah sifat ajib, aneh, unik, menarik. Orang beriman tidak gampang panik. Orang beriman tidak gampang lupa diri tentunya. Ketika menghadapi wabah, Ramadan kita punya suasana berbeda, Idul Fitri kita punya suasana berbeda. Dengan adanya wabah corona ini, bagaimana seorang pribadi muslim? Pribadi yang beriman, Nabi berkata ajib, aneh. Inna amrahu kulluhu khair. Orang yang beriman itu, apapun yang ia hadapi, kulluhu khair, semuanya baik. Kalau dia dapat musibah, maka dia akan bersikap sabar. Kalau dia dapat rezeki, dapat kenikmatan, dia akan bersyukur. Kombinasi antara sikap bersyukur dan sabar itu membuat pribadi seorang muslim, seorang mukmin disebut dengan ajib. Masya Allah. Wabah corona ini bagi seorang yang beriman, ya, adanya larangan social distancing. Kita tidak boleh sholat di masjid, kita harus membatasi ruang gerak kita, harus ada di dalam rumah, kita tidak boleh pulang kampung halaman. Coba bagaimana orang beriman bisa melihat sentuhan dan belayan kasih sayang Allah dalam kasus ini. Bagi orang yang tidak beriman, ketika dilarang untuk beraktivitas di luar rumah, ini dia menganggap sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menjenuhkan, sesuatu yang Masya Allah sampai 1-2 bulan di dalam rumah, sesuatu yang bisa membuat efek bosan bagi seseorang. Tapi bagi orang yang beriman, dia tidak melihat dari sisi ini. Bagi orang yang beriman, justru dia bisa merasakan betapa belayan kasih sayang Allah itu benar-benar tercurah dalam menghadapi wabah ini. Seorang suami, seorang ayah, ketika dilarang untuk keluar rumah, Masya Allah, dia punya waktu yang cukup untuk duduk berdua dengan istri, bercerita. Mungkin selama ini kita tidak punya cukup waktu dengan kesibukan aktiviti kita di luar. Allah kasih wabah ini agar kita sebagai suami punya waktu yang cukup. Bercerita, berdua, menghabiskan waktu dengan istri kita, merajut, menjahit kembali kisah-kisah yang telah kita jalani dalam hidup ini. Menautkan kembali hati, bercerita hal yang sedih, meneteskan air mata. Allah kasih waktu yang tumpah-tumpah. Betapa lembutnya Allah menyentuh, membelai kepala kita, membelai kepala setiap suami dan istri untuk punya waktu yang cukup. Masya Allah. Seorang suami, seorang ayah, dia punya waktu yang untuk melihat, mengoreksi anaknya, bacaannya bagaimana Al-Qur'annya, hafalan hadisnya sudah sejauh apa. Seorang ayah bisa jadi imam selama 1-2 bulan atau 3 bulan di dalam rumah, memimpin sholat anak-anaknya, dan dibenarkan hal ini oleh syariat. Begitu lembut Allah membelai kita. Dan bagi seorang yang beriman, ini bukan musibah. Dan tidak ada kata jenuh, tidak ada kata bosan. Justru seorang yang beriman, dia akan menemukan betapa lembut belayan kasih sayang Allah mengumpulkan setiap keluarga di dalam rumah. Masya Allah, keren kalau kita berpikir seperti ini sebagai seorang yang beriman. Kita dilarang untuk pulang kampung halaman. Buat sebagian orang ini menakutkan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang menabrak kebijakan pemerintah. Begitu ketat dilarang untuk pulang kampung halaman, ini dianggap sebuah musibah. Bagi orang yang beriman, dia tidak risau. Kenapa? Dia menemukan belayan kasih sayang Allah. Di mana letak kasih sayang Allah? Allah ingin bilang sama kita, kampung halaman kita itu bukan tempat tanah di mana ari-ari kita ditanam. Bukan tempat di mana tong pedodomi itu ditanam, itu kampung halaman. Allah ingin ngobrol, ingin ngasih tahu sama kita, bukan itu kampung halaman kamu, wahai hambaku. Kampung halaman kamu itu adalah ketika Allah menciptakan orang tua kita pertama, Nabi Adam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah.
diciptakan orang tua kita pertama kali, nabi kita pertama kali, kakek kita pertama kali, Nabi Adam. Dan tempat pertama kali yang Allah siapkan untuk Nabi Adam bukan dunia, surga Allah. Itulah kampung halaman kita. Bagi seorang yang beriman, dia menemukan belayan kasih sayang Allah. Allah ngingatkin, kalau kampung halaman kita dunia ini akan hancur. Dunia ini akan binasa. Dan bagi seorang beriman, kampung halamannya tidak pernah akan binasa. Karena apa? Kampung halaman dia adalah surga Allah. Tidak ada yang bisa merisaukan orang yang beriman. Ajib, aneh, unik, dan menarik. Oleh karenanya, mudah-mudahan saudaraku, dimanapun Anda berada, setelah kita berhati-hati dan kita bertawakal kepada Allah, kita menemukan bahwasanya kebijakan demi kebijakan bagi seorang yang beriman, tidak ada hal untuk membuat dia bosan di dalam rumah, dan tidak ada alasan untuk mengatakan saya sedih karena tidak punya kampung halaman. Dua-duanya adalah nikmat yang sedang Allah berikan kepada kita. Dan hanya pribadi orang yang beriman yang bisa menemukan lezatnya nikmat yang Allah berikan dalam wabah ini. Mudah-mudahan pribadi kita adalah orang yang sanggup menemukan kenikmatan di dalam wabah ini. Allahu a'lam bishawab. Hadihi nasihati fa in qabiltum nasihati fa innan nasihata aglam ma yuhabu wa yubau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.